Tanggal 3 Februari 2023 dari Wisma Medis Kota Sarajevo. Kita ditolak 16 Juli 2023 saya atas nama Jenderal Kasar ditelepon dari pihak ACC yang mengatasnamakan pihak ACC Pusat bahwasanya saya sudah menunggak 72 hari dan dikategorikan 3 bulan angsuran sudah telat. Jadi dia mempertanyakan kapan mau dibayarkan dan saya janjikan pada saat ditelepon itu saya bayar akhir bulan Juli dan di-OP-kan sama yang menelpon tadi. Jam 11 siang datang satu orang ke rumah yang mengatasnamakan Freddy dari ACC. Dia menanyakan masalah angsuran dengan katanya, "Bang, bagaimana mobil abang ini? Masalahnya angsuran abang sudah telat 3 bulan." Jadi saya jawab, "Bang, tadi pagi aku sudah janji ke pusat ACC bahwasanya aku bayar akhir bulan." Saya bilang sama Freddy-nya. Rupanya Freddy-nya bilang, "Nggak boleh gitu bang, saya orang lapangan, saya butuh laporan. Gini aja lah bang, aku kasih tenggak waktu," kata si Freddy-nya, "abang bayarkan hari Sabtu tanggal 15. Jadi setelah saya pikir-pikir, saya okekan, saya akan bayar tanggal 15 Juli. Nah, jadi setelah sudah selesai, saya minta sama dia nomor handphone si Freddy karena setiap saya mau bayar sudah diblokir pembayaran, tidak bisa lagi. Dan dia bilang kalau mau bayar telepon si Freddy-nya dan diokekan lah bahwasanya aku bisa bayar hari Sabtu tanggal 15 Juli. Setelah itu dia pergi pamit dari rumah. Aku orangnya ojol, bawa Grab. Jadi sekitar jam 2 masuk orderan saya. Nah, ketika saya bawa penumpang, saya diikuti si Freddy dari belakang, mulai dari Pajak Rebo sampai ke Pajak Melati. Setiba saya di Pajak Melati, langsung dipepet sama mobil Avanza. Berapa orang? Ada sekitar 2 orang. Jadi karena sudah dipepet sampai ke simpang Pemda lampu merah, saya diberhentikan dan diketok kaca mobil. Saya buka, dia bilang, "Bang, atas nama Kori." "Ya bang," saya bilang. "Bang, saya tim lapangan dari ACC. Mobil abang sudah nunggak 3 bulan. Bagaimana ini bang?" Jadi saya bilang sama Mereka menyebutkan namanya? tidak ada menyebutkan nama, hanya menyebutkan dia tim lapangan dari ACC. Nggak menunjukkan identitas? Tidak ada menunjukkan identitas, tidak menunjukkan apa-apa, hanya menunjukkan angsuran saya yang sudah telat. Dan setelah itu saya bilang, "Bang, saya lagi kerja, saya lagi bawa penumpang, boleh kita nanti ngobrol?" Saya bilang, "Oke," katanya. "Bang, boleh buka mobilnya biar saya naik." Setelah itu saya buka, dia naik ke mobil sampai kami antar penumpang saya ke Loket Medan Jaya. Siapa namanya yang naik ke mobil? Yang naik ke mobil nggak tahu bang, karena nggak ada menunjukkan identitas. Nah, sesampai kami tiba di Loket Medan Jaya, saya turunkan penumpang saya, langsung dia masuk ke kursi depan. Nah, setelah itu dia menunjukkan angsuran saya yang sudah telat 3 bulan. Jadi dia menanyakan, "Bang, mobil abang sudah nunggak 3 bulan, unit harus kita amankan ke kantor, tidak boleh tidak," katanya. Jadi saya tidak mau, karena dia tidak ada menunjukkan identitas, tidak menunjukkan apa-apa. Jadi saya menolak. Nah, ketika saya menolak, dia turun, dia menghampiri saya dari kanan, langsung merebut kunci. Jadi saya mempertahankan kunci sampai tangan saya ada luka. Mana lukanya? Nah, sampai tangan saya ada luka gara-gara tarik-menarik kunci. Nah, setelah kejadian itu, jadilah kunci ditariknya. Nah, saya berkeras, saya tidak mau turun. Dia bilang, "Ayo kita ke kantor sekarang, biar saya yang bawa, kamu pinggir," katanya. Jadi
saya menolak. Udah, saya bilang kembali, udah kalau memang mau ke kantor, ayo. Tapi sini kunci biar saya bawa, saya bilang. Dan dia tidak mau. Nah, setelah saya bilang kayak gitu, tiba-tiba ada yang mengaku pengacaranya dari pihak debt collector-nya, bahwasanya dia Atas nama pengacara. siapa namanya? Atas nama Presman Sialagan. Menunjukkan identitas. Dia belum menunjukkan identitas, tapi hanya mengucapkan namanya. Jadi ketika dia mengucapkan seperti itu, dia naik ke mobil, dia bicara gini, Apara, ini mobil Apara udah nunggak 3 bulan, bagaimanapun harus kita bawa ke kantor, katanya. Jadi karena saya sendiri, saya menelpon kawan saya. Siapa itu teman abang? Nama teman saya itu Melki Simangunso. Nah, setelah saya telepon, tibalah kawan saya ini di loket Medan Jaya tadi dan menghampiri kami dan meminta kembali kunci yang sudah direbut sama debt collector tadi. Nah, setelah itu dikasih, disuruh turunlah yang naik ke mobil tadi. Kami berusaha mau ke kantor polisi terdekat. Rupanya dihalangi sama mobil debt collectornya. Dihalangi, datang orang Medan Jaya disuruh kasih jalan. Kami keluar dari loket Medan Jaya, langsung dicegat lagi sama mobil debt collectornya. Kami nggak bisa lewat. Nah, nggak bisa lewat. Karena nggak bisa lewat, kami tinggalkan mobil, kami kunci, kami kantong kunci, mediasi lagi. Orang itu bersikeras mobil harus dibawa ke kantor. Sementara saya tidak terima karena saya sudah janji bayarnya tanggal 15 Juli 2023. Nah, karena sudah tidak ada titik temunya, mereka bilang kalau saya berkeras, kalau abang berkeras, kami akan panggil mobil derek untuk menderek mobil abang, katanya. Jadi dipaksa ya? Ya, dipaksa. Jadi karena saya merasa dipaksa, saya tetap tidak mau. Karena sudah saya janjikan bayarnya hari Sabtu. Nah, tiba sampai jam 7 malam, sekitar jam 7 malam, tibalah mobil derek. Nah, mobil dereknya mau menderek mobil saya halangin. Saya bilang ke mobil dereknya, jangan coba-coba berani menderek mobil saya. Ini mobil saya, STNK sama saya, kunci sama saya. Bukan mobil orang ini, saya bilang. Itu Dari jam 3 sampai jam 7 di situ, di tepi jalan itu, Iya. jalan Singamangaraja. ya di jalan Gumben Surbati. Nomor sebab di Ya, jadi setelah mobil dereknya mau mencoba menderek dan debt collectornya memaksa saya mobil harus diderek, saya bilang, ayo ke kantor polisi, kalau kayak gini ceritanya kalian pemaksaan, perampasan ini, saya bilang. Orang itu tidak menggubris, tidak, ini tetap mobil harus kita derek, katanya. Ini saya halangin karena saya sudah merasa terintimidasi. Saya naik ke mobil, saya duduk di mobil, saya mau menuju kantor polisi terdekat. Rupanya langsung dipalang lagi sama mobil, dipalang lagi di depan supaya tidak bisa kemana-mana. Nah, ketika saya mau lewat, langsung dikerumuni sama orang itu, memukul-mukul kaca kiri kanan, muka belakang. Jadi saya nggak bisa bergerak kemana-mana. Jadi ketika saya mau bergerak, dibilang orang itu saya nabrak. Siapa yang bilang itu? Yang Tahu bilang namanya? itu, nggak tahu namanya, tapi orang-orang yang sudah mengkerumuni mobil saya. Jadi ketika, Tapi ingat wajahnya ya yang ngomong itu. tapi mukanya saya kenal. Oh, Hanya nama-namanya saya tidak kenal. sesudah itu? Sesudah itu saya sudah merasa terancam. Saya buka kaca saya untuk minta tolong ke warga. Saya minta tolong, tiba-tiba langsung main dipukul masuk tangan. Mana dipukulnya? Dipukulnya bibir saya. Bibir. Pecah? Agak bengkak. Buka ya. Nah, baru kemudian ada yang mukul pipi, ada yang mukul kening. Oh, ada ya. Kembar ya. Ya, jadi ada juga yang mukul perut. berapa orang pelakunya? Pelakunya yang memukul sekitar 5 sampai 6 orang. 6 orang. Berapa yang pasti berapa ya? Yang pastinya nggak bisa begitu bang, karena udah kalut kan. Jadi lebih dari satu orang ya? Lebih dari 1 orang. Jadi tiba-tiba karena kaca saya sudah terbuka, saya minta tolong. Saya bilang nggak ada yang menolong karena orang itu sudah berkeliling mengelilingi mobil saya. Tadi abang bilang pada saat ngambil unit pertama ada pengacara ya Brasmana Sialagan ya? Ada. Nah, sesudah yang ini pas dipukul tuh masih ada dia di tempat itu? Masih ada. Nah, apa katanya? Ya, dia ikut salah satunya mukul-mukul mobil. Dia ikut mukul mobil? Iya, nah Mukul abang? ikut juga. Brasmana Sialagan ini Iya, ikut mukul?
Jadi Pengacara ini. ya, jadi setelah udah saya buka kaca, saya sudah dipukul, diturunkannya kaca, dicabutnya lah kunci mobil saya. Nah, saya berteriak minta tolong. Nah, setelah saya minta tolong, rupanya saya dipaksa turun. Saya dipaksa turun sambil ada yang mukulin. Sambil dipukulin, saya turun. Yang narik dari mobil siapa? Yang menarik dari mobil itu orang itu juga, cuman namanya saya tidak tahu. Cuma tahu wajahnya ya. Hanya inisialnya katanya Bocah namanya. Bocah. Ya, jadi pada saat itu saya sambil dipukul udah ditarik paksa. Nah, ketika saya udah dipukuli, saya hanya bisa menahan diri menutup begini. Jadi ketika saya kayak gitu, tiba-tiba warga menanyakan kenapa tadi. Rupanya mobil saya udah dibawa lari entah kemana, saya nggak tahu karena nggak ada tertinggal apapun. Jadi ketika saya bilang sama warga, itu mobil saya ditarik paksa. Itu orang debt collector. Saya tidak tahu dibawa kemana karena nggak ada tertinggal apa-apa. Nah, setelah warga mengetahui, mencoba untuk mengejar, sudah tidak ketemu lagi. Mobil abang apa? Mobil saya ADH Superios BK 1719 TAA. Jadi itulah kronologinya sampai terjadi pemukulan.